Kenapa banyak yang sakit di Oktober? Investigasi virus yang bikin Indonesia batuk massal 2025. Pernah nggak kamu sadar kok tiap Oktober rasanya semua orang tiba-tiba batuk, pilek, demam, satu kelas bunyi ahimehom kayak paduan suara, satu kantor bersin kompak kayak baksoun anime, dan satu rumah isinya rebutan obat flu. Ini bukan kebetulan, bukan kutukan, dan bukan karena kebanyakan es boba. Ini karena 5 virus lagi reuni tahunan di Indonesia. Influenza, RSV, SA, RSCoV-2, Dengue, dan HFMD. Mari kita bongkar. Siapa dalangnya, kenapa terjadi di Oktober, dan gimana cara selamat dari serangan mereka. Setiap memasuki bulan Oktober, rumah, sekolah, kantor, hingga fasilitas umum di Indonesia mulai dipenuhi suara batuk, bersin, demam, dan suara ekim-ekim yang bersahut-sahutan. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan tahunan. Data kesehatan menunjukkan adanya kenaikan signifikan pada kasus penyakit pernapasan seperti ARI, ILI, dan SARI pada periode ini. Pada Oktober tahun 2025, laporan kesehatan di berbagai kota di Indonesia mengonfirmasi peningkatan penyakit saluran napas akut. Ketika sirkulasi virus meningkat, cuaca lembab mendukung stabilitas droplet, dan aktivitas penduduk tetap tinggi. Ketiganya menciptakan perfect storm yang membuat penularan jadi lebih cepat daripada biasanya. Influenza menjadi penyumbang terbesar kasus di musim transisi dan musim hujan. Virus ini menyerang saluran napas bagian atas dan bawah, menyebabkan demam tinggi, nyeri otot hebat, batuk, dan kelelahan ekstrem. Pada lansia atau orang dengan komorbid, risiko pneumonia dan perburukan kondisi meningkat tajam. Region Asia Pasifik, termasuk Indonesia, memang memiliki pola musiman influenza yang meningkat saat kelembapan naik. Akibatnya, penularan lebih cepat, dan fasilitas kesehatan mulai merasakan peningkatan jumlah pasien dengan keluhan batuk demam setiap tahunnya. RSV, Respiratory Syncytial Virus, adalah salah satu penyebab utama bronkiolitis pada bayi. Peradangan dan penumpukan lendir di saluran napas kecil membuat bayi mengalami napas cepat, retraksi dinding dada, dan bunyi mengi. RSV biasanya hanya menimbulkan gejala ringan pada orang dewasa, tetapi dapat menjadi ancaman serius bagi kelompok rentan, seperti bayi prematur dan balita. Pada musim puncaknya, RSV menjadi alasan utama bayi harus mendapatkan oksigen, bahkan perawatan intensif. Walaupun tidak lagi menjadi pusat pemberitaan, SARS-CoV-2 tetap beredar di masyarakat. Virus ini masih mampu menyebabkan pneumonia berat pada lansia, pasien komorbid, atau mereka yang imunitasnya rendah. Infeksi dapat berkembang menjadi ARDS, gangguan pembekuan darah, hingga kegagalan organ. Karena itu, pandemi sudah mereda, tetapi risiko klinisnya belum benar-benar hilang. Tingginya curah hujan menambah populasi nyamuk Aedes yang menjadi penyebar virus dengue. Meskipun bukan penyakit saluran napas, dengue selalu ikut meledak di periode yang sama. Dengue menyebabkan demam tinggi, nyeri hebat, ruam, dan penurunan trombosit, bahkan dapat memicu kebocoran plasma berbahaya yang berujung shock bila tidak ditangani segera. HFMD, Hand, Foot, and Mouth Disease, lebih sering terjadi pada balita. Sebagian besar kasus ringan, tetapi EVA71 dapat menyebabkan komplikasi neurologis. HFMD mudah menyebar di tempat berkumpulnya anak-anak. Itulah sebabnya kasusnya sering melonjak bersamaan dengan RSV dan influenza pada kelompok usia dini. Kelembapan tinggi membuat virus lebih stabil di udara dan permukaan. Pada saat yang sama, nyamuk berkembang lebih cepat di lingkungan basah. Perubahan musim menciptakan momentum penularan, virus happy, manusia sakit. Inilah sebab epidemi respirasi dan dengue sering muncul bersamaan. Kerumunan mempercepat penularan. Virus tidak bisa berjalan, tetapi ia menumpang mobilitas manusia sebagai kendaraan utama. Sekolah, kantor, transportasi umum, hingga pusat perbelanjaan, semuanya menjadi titik penyebaran respiratori terbesar di musim epidemi. RSV dan HFMD paling banyak menyerang bayi dan balita. Influenza mengenai seluruh kelompok usia, sedangkan SARS-CoV-2 berisiko berat pada lansia dan komorbid. Setiap usia punya kerentanan biologis yang berbeda, sehingga strategi pencegahan untuk tiap kelompok tidak bisa diseragamkan. Daerah padat penduduk dengan sanitasi buruk dan aktivitas tinggi mengalami penularan tercepat untuk penyakit respiratori. Wilayah dengan curah hujan tinggi juga menghadapi ancaman dengue lebih besar. Dua jenis wabah, satu periode yang sama. Lonjakan kasus,
memperberat fasilitas kesehatan, ruang rawat penuh, tenaga medis kelelahan, dan waktu tunggu meningkat. Fenomena ini dapat menurunkan kualitas layanan bila tidak diimbangi dengan manajemen beban kasus dan deteksi dini. Batuk, pilek, demam, curiga, infeksi respiratori, dengue berbeda karena biasanya demam tanpa batuk dan muncul tanda perdarahan atau nyeri perut. Mengenali gejala lebih awal membantu menentukan kapan harus istirahat, kapan harus periksa, dan kapan harus ke rumah sakit. Strategi utama: surveillance, diagnosis cepat, tata laksana sesuai protokol, dan edukasi masyarakat. Deteksi dini menurunkan komplikasi pada bayi, lansia, dan komorbid. Kecepatan intervensi sering menjadi penentu keselamatan. Tren menunjukkan pola ini akan kembali di tahun berikutnya karena siklus virus, musim tropis, dan mobilitas penduduk sulit berubah. Selama faktor cuaca, lingkungan, dan pola hidup tetap sama, epidemi bukan soal jika, tetapi kapan. Perbaiki gaya hidup, tidur cukup, ventilasi baik, cuci tangan, masker saat sakit, hindari kerumunan saat demam, dan vaksin influenza. Tambahkan pencegahan dengue, 3M+, kelambu, lotion anti nyamuk, dan kendali lingkungan. Pencegahan sederhana, dampak besar. Mulai hari ini, perhatikan pola di sekitarmu. Saat kamu bisa mengenali pola penyakit, kamu akan tahu kapan harus waspada, kapan harus tenang, dan kapan harus bertindak. Bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa membedakan flu, RSV, COVID, dan dengue. Bersama, kita bisa mencegah gelombang sakit massal berikutnya.